mungkin boleh cerita tadi yang tadi Pak Bonas bilang mengenai inflasi bagaimana Pak? Oh iya betul. Kita mengalami deflasi di Sulawesi Utara hanya 1 bulan saja yang pernah terjadi inflasi. Teman-teman Kawanua yang kami hormati, memang jika terjadinya deflasi ini artinya terjadi peningkatan di nilai uang itu. Terjadinya deflasi pada komoditi-komoditi yang diproduksi oleh masyarakat, artinya kan harga-harga kan menurun. Harga-harga akan menurun secara umum kalau terjadi pada komoditi-komoditi pertanian yang diproduksi oleh masyarakat dan industri UMKM, maka pendapatannya otomatis akan menurun. Pendapat akan menurun, maka dia daya belinya dia akan kembali. Karena itu harapannya kalau inflasi jadi pada beberapa komoditi yang impor ini bagus, nggak apa-apa. Daya beli kita akan enak, akan membelinya secara murah. Tapi diusahakan inflasi ini jangan terus merosot sampai deflasi. Kedepannya kita bisa meningkatkan inflasi sampai sedikit saja inflasi sehingga harga komoditinya itu akan mengalami peningkatan. Sebagai catatan, karena inflasi di kelompok bahan makanan di kota Manado ini relatif terdalam ya Dev itu. Gitu. Nah, saya justru meng-highlight tadi yang Pak Arbonas katakan, bagaimana kita mencermati tentang angkutan. Potensi tadi pemasaran di Sulawesi Utara, saya ada dua yang antara pulau, yang keduanya itu di luar negeri. Kami mencatat pada kondisi bulan Juni ini barang-barang yang dimuat dari pelabuhan di Sulawesi Utara mengalami peningkatan dibandingkan dengan mulai mengalami peningkatan. Tetapi kalau kita bandingkan barang yang masuk di Sulawesi Utara dengan barang yang keluar melalui pelabuhan laut, itu tercatat barang yang dibongkar pada bulan Juni itu 3,2, sedangkan barang yang dimuat yang keluar itu 281,7 ribu ton, artinya masih defisit 74,5. Artinya kita masih punya peluang kapal-kapal yang dari kembali untuk keluar Sulawesi Utara dengan tadi barang potensi. Lain halnya dengan ekspor luar negeri. Kalau ekspor luar negeri kita mengalami surplus. Nah, ekspor luar negeri mengalami surplus ini turut topang oleh tadi komoditi HS15, yaitu lemak minyak nabati yang mengalami peningkatan, serta komoditi yang perhiasan emas juga mengalami peningkatan, komoditi 09 juga, kopi teh rempah-rempah mengalami peningkatan. Jadi di ikan, komoditi kopi teh hasil perkebunan itu kalau digenjot berbasis ekspor dan berbasis antar pulau, mudah-mudahan ini akan bisa untuk menopang atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 bulan 4-nya. Itu Kalau yang untuk kami catat ya Bu Regina. Pak Ateng, kalau Terima untuk kasih. cengkih bagaimana Pak? Untuk cengkih kami masuk ke dalam kelompok ekspor kopi teh rempah-rempah semua masuk di dalam di situ. Ini tercatat pada bulan Mei ini komoditi 09 mengalami peningkatan. Oke. Bagus dari 23,70 juta US dollar pada 2009 meningkat menjadi 26,08. Karena tadi mudah-mudahan di beberapa negara di Eropa dan di China yang sudah ekonominya Cina duluan, ekspor kita bisa ke sana, ini akan menopang ke pertumbuhan ekonomi. Demikian juga tadi perikanan yang disebutkan Pak Arbonas, potensinya besar sekali di Sulawesi Utara. Ya Pak Joy, kalau melihat di kondisi seperti ini, kira-kira harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat Sulawesi Utara apa agar bisa pertumbuhan ekonomi kita tidak sampai kena resesi Pak? Ya, memang untuk tidak resesi itu harus kerjasama dari semua pihak ya, apalagi dari pemerintah. Memang solusinya itu ada beberapa hal, tapi memang yang pertama saya mau tekankan juga bagaimana kita ini sebagai bangsa Indonesia juga pada umumnya dan pada khususnya di Sulawesi Utara, bagaimana kita mau merubah mindset kita, paradigma kita tentang pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Memang paling besar itu di Sulawesi Utara seperti yang kita telah bahas tadi, yaitu tentang pertanian, sumber daya alam. Nah, kita ini terlalu tergantung dengan sumber daya alam, tapi itu sebenarnya tidak salah, tapi hanya mindset saja yang kita rubah dengan bagaimana mindset kita untuk inovasi sebagai penggerak ekonomi.
Jadi inovasi itu bukan hanya di bidang teknik yang lain, tapi bagaimana kita berinovasi di bidang pertanian termasuk di dalamnya. Jadi walaupun kita bergantung di pertanian, tetapi kita harus berinovasi di dalamnya. Jadi bukan hanya kita hanya menjual cengkehnya saja, tapi kita harus inovasi cengkehnya itu dari produk-produk turunannya dan yang lain-lain. Seperti contoh kelapa itu kan sekarang sudah ada VCO, di Unsrat itu sudah bikin VCO, seperti hal-hal seperti itu. Jadi inovasi itu yang harus kita tingkatkan. Kalau dari universitas itu kan kita berpayung di Kementerian Ristek BRIN itu, selain di Kemendikbud. Jadi di Kemendikbud BRIN itu memberikan kita dana untuk berinovasi. Jadi inovasinya bisa yang di pertanian tadi itu, di mana kita itu bisa membuat anak-anak muda itu tertarik dengan pertanian, contohnya. Jadi kalau inovasinya itu lebih digalakkan lagi, bagaimana kita berinovasi dengan produk-produk pertanian, mungkin itu salah satu menjadi penguatan, karena memang di Sulawesi Utara itu yang terutama itu di pertanian, di mana ada pertanian itu sendiri, kehutanan dan perikanan yang potensinya sangat besar perikanan. Karena semua orang itu kan, kata Pak Arbonas tadi juga, saya setuju, butuh makan. Nah, makannya itu ya ikan atau dari hasil-hasil pertanian yang lain. Nah, seperti kata Pak Ateng tadi, bahwa kita harus, Cina kan sekarang sudah bertumbuh positif. Nah, jadi itu bagaimana produk-produk kita itu diekspor juga ke Cina. Memang seperti tahun-tahun sebelumnya itu Cina itu adalah negara tujuan yang paling tinggi dari Sulawesi Utara untuk produk pertanian dan perikanan. Nah itu, jadi untuk pemerintah juga solusinya mungkin realisasi anggarannya memang harus dipercepat. Jadi belanja pemerintah itu memiliki efek sektor yang sangat besar. Jadi paling bagus itu di sektor UMKM dan konsumsi rumah tangga. Jadi dengan belanja pemerintah yang menyentuh sektor tersebut, diharapkan konsumsi rumah tangga itu bisa meningkat, sehingga perlambatan ekonomi di Indonesia bisa tertahan dan lambat laun itu akan meningkat. Kan sekarang ada program PEN itu, pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional itu di Sulawesi Utara sendiri sudah mendapat dana 1 triliun yang dialokasikan di Bank Slutgo. Nah, itu diharapkan bisa tersalur dengan baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Oke, nah tadi kan Pak Joy ini bicara soal inovasi ya. Kayaknya dari Bank Indonesia ada pendampingan terkait inovasi ini, Pak Arbonas. Ya, begini Bu Gregina, saya setuju sekali. Sebenarnya ujung cerita ini mungkin Pak Ateng dengan Pak Jo setuju nih. Marilah kita perkuat di semua sektor ini lead banknya. Penelitian dan pengembangan yang kemudian kita terapkan menjadi inovasi-inovasi yang tadi disebutkan perguruan tinggi tadi dari Pak Joy Tulung. Ini penting di semua bidang usaha ini, apakah kita mau melakukan hilirisasi atau memperbaiki sistem perdagangan, tata niaga. Ini penting penelitian dan pengembangan diperkuat di dinas-dinas teknis terkait. Ini penting dan itu sangat bisa dilakukan. Paling gampang caranya adalah mereplikasi atau mencontoh dari provinsi lain. Apa yang mereka bikin inovasi, apakah contohnya inovasi ya perdagangan online, kemudian bikin platform untuk market yang sebenarnya begini, kita nggak usah capek memikirkan bagaimana nanti pengangkutan segala macam. Kalau kita jual secara online ke luar negeri, nanti akan tercipta ekosistem daripada perdagangannya itu. Nanti siapa yang datang menjemput barang, kemudian apa barangnya, nanti dia pulang dari sini bawa apa, kan kita beli apa segala macam. Ini penting inovasi yang mengarah kepada digitalisasi ekonomi. Bank Indonesia tahun 2020 dan 2021 dan seterusnya akan mendorong digitalisasi ekonomi di semua aspek kehidupan. Ya, jadi ini yang penting. Jadi mungkin perguruan tinggi itu penting mendukung ini ya, digitalisasi ekonomi. Itu membuat efisien dan semua ekonomi kalau efisien maka kita sendiri yang menerima manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, satu lagi yang penting kita tekankan, ini mari kita potensi yang ada di Sulawesi Utara kita maksimalkanlah. Ini kita banyak sumber daya, tapi sumber dayanya
seolah-olah tidak dikerjakan. Orang-orang berpikir bekerja di sektor real yang langsung menghasilkan uang. Sektor produksinya sehingga tidak seolah-olah tidak diminatin. Padahal kami sudah melihat sektor pertanian apapun untungnya besar sekali sebenarnya. Itu dimanfaatkan oleh provinsi-provinsi tetangga kita untuk melakukan perdagangan itu, sehingga memang kita ya tinggal menjadi jangan sampai kita jadi penonton di negeri sendiri kan gitu. Kira-kira demikian. Ini mohon maaf saya ngomong demikian karena saya sudah mengamati dari setahun lebih. Potensi kita luar biasa, Bu. Memang sulit hebat, saya yakin sulit hebat. Ya, ini kan tadi Pak Rebonas bicara soal digitalisasi ekonomi ya Pak, agar bisa betul-betul barang-barang lokal kita bisa diakses bahkan sampai ke seluruh dunia seperti yang dilakukan China ya Pak, begitu? Iya, betul. Ya, jadi begitu. Banyak provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, petani-petani Jawa Barat itu dia cukup bertani, nanti dia jual dari tengah sawah pakai aplikasi yang di gadget dia. Nanti pembeli restoran-restoran di Jakarta sudah bilang, saya jemput ya, nanti bayam sekian ratus kilo, ini segini. Jadi sudah sangat efisien. Itu Bank Indonesia Jawa Barat sudah menerapkan itu, perdagangan online. Jadi tidak usah takut petani dari tengah sawah transaksi, Pak. Uangnya sudah masuk di rekening dia. Kemudian pembelinya siapa dari Jakarta sudah bawa kendaraannya gitu, Pak. Nah, ini sangat efisien. Nah, sehingga tidak usah takut, supply demand-nya sudah terjadi di dunia virtual gitu, Pak. Ya luar biasa itu Pak. Kalau dari Bank Indonesia Sulawesi Utara gimana Pak kira-kira? Ya, kami contohnya ya, kami sudah membuat bagaimana milenial lah nih, Pak Gubernur sudah memberikan motivational speech ya. Kemudian pasar bersehati online. Ini kan pasar tradisional. Kalau pasar modern di online kan ya biasa. Tapi ini kan bagaimana saya sendiri dengan istri saya masih beli dari pasar bersehati Karumbasan pakai online. Itu sudah bisa dicoba. Ada 20 pedagang besar yang menjadi pengumpul. Mereka yang memilihkan barang-barang yang mau kita beli. Sayur-sayuran kah, ikan, daging, sudah beli. Dan sudah ada kesepakatan mereka harus memberikan kualitas yang terbaik. Kemudian ada kerjasama dengan GoShop, terus kemudian Grab, Gojek untuk mengantarnya. Jadi ekonomi jalan. Sehingga pembatasan karena COVID ini jangan membuat kita tinggal ini diam, harus didobrak terus ya. Ini yang harus diperbanyak inovasi seperti gini. Seperti UMKM. Itu yang di dekat Pumoro saya lihat UMKM bikin gerai UMKM Sulut dan dijual secara online. Nah, ini kan sudah bagus, Bu. Jadi nggak usah orang datang ke UMKM itu, dipesan dan sudah diresmikan itu pada waktu itu oleh Pak Gubernur.